Sobat Republika, perhatiin nggak belakangan ini kalau di komen-komen postingan soal Palestina itu sering kita baca komentar-komentar yang pro-Israel gitu. Nah, yang terkini juga ada narasi yang coba disampaikan sama si abu-abu yang aku aktivis itu. Dia mengatakan bahwa para pembela Palestina itu sebaiknya berangkat saja ke Gaza sana untuk perang, kata dia. Picik sekali pikirannya, bahwa dipikir bahwa persoalan ini hanya soal perang saja. Tapi ini bagian dari propaganda. Kita paham bahwa Theodor Herzl, pendiri Zionisme, bahkan sejak tahun 1800-an akhir sudah mengatakan bahwa salah satu tonggak berdirinya Zionisme adalah propaganda. Pada 1970 kemudian Israel secara resmi menggunakan kata hasbara untuk melancarkan propaganda mereka. Mereka menggelontorkan uang banyak sekali untuk kemudian bikin narasi-narasi bahwa mereka yang tertindas, bahwa kemudian Palestina itu tanah yang kosong, untuk melegitimasi mereka punya kekuasaan di Palestina. Nah, demikian juga dengan yang terjadi belakangan. Sepekan sejak serangan 7 Oktober itu, ada puluhan iklan yang mereka tampilkan di YouTube, juga di Twitter, untuk mendorong narasi bahwa ini adalah salahnya Hamas, kemudian Hamas yang bertindak tanpa ada provokasi terlebih dahulu. Mereka melupakan bahwa ada 75 tahun penjajahan yang kemudian membuat kondisi-kondisi seperti sekarang. Tahun lalu pada 2022 mereka menggelontorkan sebanyak 30 juta dolar AS untuk kemudian mendanai propaganda tersebut. Orang-orang dari Indonesia pernah juga diundang ke Tel Aviv untuk kemudian dicuci otak, katakanlah seperti itu, untuk mendukung mereka punya narasi. Bagaimanapun, belakangan mereka kalah nih. Kalau kita lihat datanya nih, di TikTok misalnya, ada 106,61 miliar tagar pro-Palestina yang diunggah sejak Oktober kemarin. Dibandingkan hanya 7,39 miliar yang pro-Israel. Di Twitter atau di X, tagar Free Palestine digunakan sebanyak 8 juta kali, berbanding dengan I Stand With Israel yang hanya 300 ribu kali. Di Facebook, unggahan Palestina sebanyak 11 juta, dibandingkan dengan unggahan yang pro-Israel yang hanya 400 ribu. Sebanyak 13 negara sekarang sedang menggugat Israel di Mahkamah Internasional. 5 negara menggugat di Mahkamah Pidana Internasional. 4 negara Eropa sudah mengakui Palestina sejak 7 Oktober. Artinya, Israel sedang dalam kekalahan narasi yang sangat parah. Ini makanya kemudian mungkin buzzer-buzzer mereka bergerak belakangan. Tapi ini juga menjadi sorotan bahwa perang ini, serangan Israel ini bukan cuma soal militer. Jadi kita semua bisa ikut membela Palestina tanpa harus berangkat perang ke Gaza misalnya. Kita bisa ikut memboikot, bisa ikut kemudian memposting hal-hal yang kemudian pro-Palestina. Yang punya keahlian untuk jadi dokter bisa berangkat ke sana untuk mengobati puluhan ribu yang terluka. Para guru bisa melatih anak-anak yang 622 ribu tidak bisa sekolah sekarang. Banyak cara untuk membantu Palestina. Jangan berkecil hati dengan narasi-narasi yang coba dimainkan oleh mereka-mereka yang pro-Israel, pro-penjajahan, dan pro-genosida. Kalau misalnya mereka benar-benar pro-Israel, jangan lewat medsos, berangkat saya ke sana, dukung IDF, perang sama IDF di Gaza kalau berani. Saya Fitran Zamzami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.